Selamat pagi teman-teman sahabat alam. Hari ini kita mau mereview kebun kopi kita ya. Kebun kopi sekarang ini sudah hampir memasuki masa panen. Puncaknya berada pada bulan 6. Bulan 6 biasanya ini semuanya sudah merah ya, sudah merah buahnya ini. Jadi baru kita panen rayanya di bulan 6. Jadi sedikit tentang jenis tanaman kopi yang ada di kebun kita. Ini termasuk kelas kopi Arabica ya. Jadi kopi itu ada dua jenis, ada kopi Arabica dan ada kopi Robusta. Jadi yang kita kembangkan di sini adalah jenis kopi Arabica. Terus Arabica juga terdiri dari banyak jenis juga. Jadi bisa dibagi menjadi banyak jenis juga untuk kelas Arabica. Jadi seperti yang kita review kali ini disebut kopi Arabica Husda ya. Kopi Arabica Husda, keunggulan daripada kopi ini memiliki pohon yang begitu besar, dan umur yang sangat panjang. Umur daripada kopi kita yang ada di video ini kurang lebih sekitar 30 tahun umurnya, tapi buahnya masih cukup lumayan. Pohonnya masih bisa dikatakan masih muda ya, karena kita rutin melakukan pemangkasan setiap tahunnya. Di setiap kita habis panen, kita lakukan perawatan pemangkasan, pemeliharaan pupuk, baik itu pupuk kandang dan pupuk NPK ya. Jadi nanti setelah ini panen, setelah merah semuanya kita panen, terus kita lakukan pemangkasan. Pemangkasan itu rutin kita lakukan setiap tahun dengan memakai sistem maju mundur. Dan memakai patokan mentok di B2. Jadi B3 tidak kami ambil. Mungkin bagi teman-teman yang sudah memahami sistem pemangkasan B0, B1, B2, B3 ya, kami hanya memakai di B2 itu maksimal ya, yang sekitar 60%-nya kami memakai sistem di B1. Buah baru pertama kali berbuah itu sudah kita potong. Misalkan ini
saya kasih sedikit contohnya. Ini dari sini sampai ke sini, ini kita sebut B1 ya. Ini kita sebut B1. Ini kita sebut B1. B1 berbuah baru satu kali, itu disebut B1. Nah, ini untuk 1 tahunnya lagi. Ini yang daunnya ini, yang daunnya ini, yang ada batangnya ini masih bisa manjang nanti. Inilah yang kita sebut B2. Ini kita sebut B2. Ya, bisa dipahami kan? Ini buah pertama, ini nanti akan berbuah kedua, itu B2. Jadi kalau B3 berarti percabangan lagi, ini lagi mengeluarkan cabang, itu B3. Jadi kami tidak ambil itu, kami hanya mengambil sampai maksimal di B2 itu. Ini lagi 1 tahun, panen berikutnya inilah kita panen ya. Ini pasti berbuah. Nah, ini umur kopi Fusdanya ini sudah mencapai umur 30 tahun ya, 30 tahun. Kalau Anda mau melihat bekas pangkasan 1 tahun yang lalu ada di sini, lihat itu. Ini dulu memiliki cabang sini. Setelah kita potong, habis panen 1 tahun yang lalu kita potong, keluarlah ini percabangannya. Ini sudah ada berbuah sedikit-sedikit. Di B1 namanya. Kita berikan nanti sampai di B2. B2 lagi kita potong. Jadi sekali lagi B3 tidak kami ambil karena buahnya itu sudah ada di ujung. Jadi ini semua ini kebanyakan B1. Yang berbuah ini B1. Ini B1 ya. Berarti dari habis pemotongan keluar dia tunas atau percabangan itu, lalu mereka mengeluarkan buah baru pertama kalinya dari pemotongan sistem pemangkasan itu. Berbuah pertama kalinya, itulah yang disebut dengan B1 ya. B1, tapi kadang-kadang ada petani kopi yang sama sekali tidak melakukan pemangkasan. Jadi kalau kita tidak melakukan pemangkasan, pertama, kalau tidak melakukan pemangkasan yang pertama itu kita mau metik buahnya ini susah, karena di sini akan terus menumpuk. Dia tidak dipotong, berarti di sini terus keluar cabang. Berarti kalau kita mau petik kopi itu sulit di sini. Kedua, ya ini yang di bawahnya ini tidak akan mendapatkan suplai sinar matahari. Ini perlu, dia harus diberikan suplai sinar matahari supaya proses pembungaannya itu tidak terganggu. Nah, ini tipe kopi Arabica Fusda ya. Nanti saya perlihatkan tipe kopi Arabica Kopior. Kalau daerah kami ini sering disebut kopior, kalau daerah lain kita tidak tahu. Ini kopiornya. Kopior ini cenderung lebih kecil pohonnya ya, lebih kecil. Umur kurang lebih bisa juga mencapai 30 tahunan kalau perawatannya bagus. Ini kopior.
kopiol ini, kenapa kami bilang kopiol menurut masyarakat di sini? Karena ini cabangnya ini merunduk dia, kayak apa ya, kayak buah padi itu ya, enggak sangar kayak husda. Kalau husda itu kan enggak mau merunduk seperti ini, merunduk dia, merunduk dia, kayak padi itulah. Kalau berbuah dia langsung merunduk turun. Kalau masalah buah tidak kalah juga dengan kopi husda. Nah, biasanya kalau Anda berada di daerah pegunungan yang curah hujannya sangat-sangat tinggi, jadi kami sarankan untuk menanam kopi yang jenis husda. Nah, sedikit aja kena sinar atau cuacanya cenderung mendung, dia tetap menghasilkan bunga, menghasilkan buah yang maksimal. Kalau sistem kopi kopiol tadi itu cenderung tergantung dengan musim. Kalau musim panasnya itu bagus, terus dapat hujan embun, itu baru dia bisa memproduksi bunga yang maksimal. Tapi kalau husda ini tidak terpengaruh dengan cuaca yang ekstrim seperti itu. Dia rajin berbuah. Ini tipe kopi yang rajin berbuah, dan kalau kita memetiknya ini cenderung lebih lebih sedikit saja kita kasih tekanan dia udah lepas. Artinya tidak terlalu keras seperti itu, tidak keras ya. Jadi kita tidak perlu melakukan tenaga ekstra lah untuk memetiknya. Untuk pemupukan kami memanfaatkan pupuk kandang produksi sendiri ya, dari kotoran babi, karena kita juga beternak babi. Jadi dari kotoran babi itu kita manfaatkan kotorannya, kita pakai untuk memupuk. Jadi kotoran sapi juga kita manfaatkan untuk memupuk ini. Kita melakukan pemupukan 1 kali ya dalam 1 tahun. Habis panen kita lakukan pemangkasan, terus pemupukan kimia ya, NPK Ponska biasanya itu subsidi pemerintah, kita memakai itu. Baru kita melakukan pemupukan, inilah ini tipe husda, semuanya ini tipe husda. Tipe husda ya menjadi, inilah buahnya. Ini Arabica husda. Jika teman-teman mau bertanya mengenai tentang tipe kopi ini lebih jelasnya, bisa hubungi nomor WA saya ya, yang saya letakkan nanti di deskripsi. Ini husda dengan umur kurang lebih
30 tahun, tapi masih daun masih bagus ya, daun masih bagus dan masih sehat, masih sehat. Kita lihat dari